Hai hai hai. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur atas nikmat dan karunia Allah sehingga saya bisa kembali lagi dengan ngobrol santai tapi tetap berarti. Kali ini kita mengundang tamu Kak Jalfa. Halo teman-teman. Nah, kita ini akan mengobrol santai tapi bermanfaat loh teman-teman. Kalau kita akan membahas suatu studi kasus yang terjadi di lingkungan sekitar nih, di mana ada 4 kasus. Nanti Kak Jalfa ini akan menjawab pertanyaan yang saya bacakan loh. Oke. Langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Di mana ini tentang memenuhi janji Kak. Contoh kasus ya. Contoh kasusnya, Adi berjanji kepada teman-temannya di studi kasus yang pertama memenuhi janji. Nah, Adit ini berjanji kepada temannya di lift untuk membantu mengerjakan tugas kelompok pada hari Sabtu, Kak. Namun pada hari dijanjikan, Adit justru pergi nih bermain tanpa memberi kabar loh Kak pada Dirli. Nah, pertanyaannya ini apa yang seharusnya dilakukan Adit agar menjadi pribadi yang amanah dan menepati janji sesuai dengan ajaran Islam. Oke, jadi Kak Adit jelaskan ini juga dalil atau hadis yang mendukung jawabannya Kak. Siap. Jadi Kak Adit ini tidak menepati janjinya ya kepada Dirli ya. Iya. Adit malah pergi main gitu. Yang gak boleh ya guys, karena guys. Oke Kak Nur ya, jadi Adit itu tidak menepati janjinya ya kepada Dirli ya, karena dia malah pergi main ya bersama teman-temannya. Jadi yang dilakukan Adit itu salah ya teman-teman, karena Adit seharusnya menyadari bahwa janji adalah hutang dan harus dipenuhi. Ketika ia tidak bisa menepati janji karena suatu halangan, ia wajib memberi kabar kepada Dirli, kemudian mencari solusi yang tepat kepada Dirli. Seperti misalkan jangan hari ini wes, besok aja gitu. Jangan langsung tiba-tiba hilang tanpa kabar. Bisa gitu. diralat gitu ya. Iya. Kemudian Adit itu seharusnya menyesali perbuatannya ya, karena dia telah mengecewakan temannya. Karena kan Dirli sudah berekspektasi lebih bahwa nugas bareng bersama Adit pada hari itu, tetapi Adit malah pergi tanpa kabar dan memilih main bersama teman-temannya. Jadi dalil atau hadis yang mendukung pernyataan saya ini adalah ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 5. Seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya adalah janji-janji dan perjanjian-perjanjian. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu jawaban yang pertama dari studi kasus kita. Lanjut deh. Pertanyaan yang kedua, studi kasusnya itu tentang mensyukuri nikmat. Ini mungkin nggak, setiap hari Alfi itu selalu mendapatkan uang jajan lebih dari cukup dari orang tuanya nih. Namun ia sering mengeluh dan merasa kurang. Dimana suatu hari ia melihat temannya hanya membawa bekal sederhana tapi tetap semangat belajar gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap Alfi dalam mencikapi nikmat yang diberikan Allah? Jelaskan juga bentuk syukur secara lisan, hati, dan perbuatan menurut pandangan Islam. Yang harus dilakukan Alfi ya gitu ya Kak Nur. Oke Kak Nur, jadi menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah, Alfi seharusnya sadar akan hal itu ya, karena uang jajan yang diberikan oleh ibunya itu juga dari Allah gitu teman-teman. Dan teman-teman, karena yang dilakukan Alfi itu adalah harusnya merasa cukup dan tidak merasa kurang. Gitu ya teman-teman. Iya, harus bersyukur. Jadi tadi pertanyaannya adalah ulang. Oke guys. Jadi yang harus dilakukan Alfi adalah mengembangkan sikap syukur atau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, meskipun ia kecukupan ya uang jajannya terus-menerus diberikan oleh ibunya. Alfi seharusnya bersyukur akan hal itu karena dia tidak merasa kurang dan harus mengucapkan alhamdulillah. Gitu teman-teman. Dan jika mengeluh dan merasa kurang akan hal yang berkecukupan, itu akan dapat menghilangkan keberkahan dari nikmat tersebut. Gitu ya Kak Nung ya. Bersyukur ya. Iya betul sekali. Iya betul sekali. Jadi syukur dalam Islam memiliki 3 dimensi yang tadi seperti Kak Nur jelaskan, yaitu bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan.
Jadi bersyukur dengan lisan itu maksudnya adalah bersyukur dengan ucapannya, seperti mengucapkan alhamdulillah yang berarti segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur yang paling mendasar dan dianjurkan. Ya, sederhana ya Kak ini Iya, sebenarnya. sederhana Cuman tapi jarang dilakukan. iya, betul sekali. Jarang dilakukan oleh orang-orang di luar sana karena merasa nikmat dan tidak merasa bersyukur. Kemudian syukur dengan hati, bersyukur dengan perasaan. Kalvi ini harusnya menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Alfi harus juga memiliki keyakinan yang kuat bahwa uang jajan, kesehatan ya, kemudian makanannya sehari-hari itu asalnya dari Allah dan merasa cukup atau puas dan cinta kepada Allah karena telah diberikan nikmat yang begitu banyak dari Allah. Kemudian syukur dengan perbuatan ya Kak Nur ya, tadi bersyukur dengan tindakan gitu teman-teman maksudnya. Jadi menggunakan nikmat sesuai dengan porsinya gitu. Uang jajan diberikan oleh orang tuanya Alfi harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bersedekah, kemudian memberikan bersedekah harus dimanfaatkan dengan baik, tidak boros dan hemat. Benar sekali, jangan foya-foya gitu. Mentang-mentang uangnya banyak jadi foya-foya, jangan ya guys. Harus ingat kepada sesama juga. Bersedekah itu adalah hal sederhana yang dapat dilakukan. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Java atas pertanyaan yang kedua tentang mensyukuri nikmat. Iya, Lanjut, studi kasus yang ketiga itu memelihara lisan. Di mana ini contoh studi kasusnya yaitu gini, dalam sebuah grup WhatsApp kelas, seorang siswa menyebarkan informasi bahwa temannya ini tidak lulus ujian dengan menambahkan kata-kata mengejek. Kata-kata mengejek ini. Hal ini membuat temannya ini merasa malu dan tidak ingin masuk sekolah, Kak. Gitu. Dan pertanyaannya ini, apa dampak negatif dari tidak menjaga lisan? Bagaimana seharusnya seorang muslim berbicara dan bersikap terhadap saudaranya, sertakan juga dalil atau hadis yang relevan, Kak. Oke Kak Nur, jadi harus menjaga lisan ya teman-teman ya, karena menjaga lisan itu penting sekali. Karena kalau tidak dijaga itu dapat menimbulkan sikap negatif, dampak negatif yang kepada kita gitu. Jadi, cek guys. dia. Jadi hal ini dapat merusak hubungan sosial, kemudian merugikan orang lain secara psikologis dan juga mendapatkan dosa besar ya, karena dalam Islam menyebarkan aib, fitnah, ghibah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Kak Nur ya teman-teman sekalian. Dan bagaimana seharusnya yang kita lakukan agar tidak menyebarkan aib? Iya, betul sekali. Jadi seorang muslim seharusnya berbicara dan bersikap terhadap saudaranya dengan kata-kata yang baik dan sopan. Berbicara dengan lembut, kemudian menghargai dan tidak menyakiti perasaan sesamanya. Kemudian menjaga rahasia dan aib-aib yang ia ketahui. Jadi tidak boleh disebar gitu. Kemudian berbicara dengan benar dan jujur dan menghindar ghibah. Karena ghibah ini sering banget kita gak bisa hindari karena ya terus ada. Iya. Gak ada diomongin lagi ya benar, Kak, gitu. Iya. Jadi akhirnya kita menggibah gitu. Gak boleh teman-teman semuanya. Jadi dalil atau hadis yang relevan terhadap ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan prinsip dasar dalam
menjaga lisan. Jika tidak bisa berbicara baik, sebaiknya diam saja. Gitu teman-teman. Oke, ini kita kan tadi sekilas mendengar tentang menjaga lisan ya Kak ya. Iya. Dimana ini menurut Islam itu menjaga lisan bisa berupa tidak gibah dan menutupi aib orang lain. Nah, kasus yang terakhir ini tidak jauh-jauh dari yang kita bahas tadi Kak, menjaga lisan, yaitu tentang menutupi aib orang lain. Dimana ini contohnya Vera itu, contoh kasusnya itu Vera mengetahui bahwa salah satu temannya ini pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Teman-temannya lain ini tidak tahu akan hal itu Kak. Tapi Vera malah menceritakan hal itu agar Vera merasa dianggap telah tahu banyak hal gitu. Nah, pertanyaannya ini apa sikap seharusnya yang dilakukan Vera? Jelaskan keuntungan menutupi aib orang lain, juga ancaman bagi orang yang suka membuka aib orang lain Kak, menurut Islam. Oke, jadi yang harus dilakukan Vera ya. Vera itu seharusnya tidak boleh menyebarkan aib temannya dengan hanya karena ia ingin tahu banyak hal gitu ya. Tidak boleh teman-teman ya, karena sikap yang seharusnya dilakukan Vera itu adalah menjaga aib tersebut agar tetap ada pada dirinya. Jangan disebar-sebar kepada teman-teman, kepada siapapun itu. Meskipun itu kita tahu secara tidak sengaja atau benar sekali, tidak boleh disebar ya, karena kasihan ya teman-teman. Karena kasihan orang yang punya aib tersebut nanti bakalan malu gitu. Trauma mungkin. Iya, dapat trauma juga. Kemudian keuntungan menjaga aib itu banyak banget. Seperti dibalas oleh Allah dengan ditutupi aibnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian mendapatkan pahala yang besar, mempererat tali persaudaraan, karena dengan menutupi aib, hubungan persaudaraan akan terjaga dan terhindar dari permusuhan. Kemudian menjaga kehormatan diri dan orang lain, dan dapat membantu orang lain untuk bertaubat. Karena dengan tidak membuka aib seseorang dapat memberi kesempatan pada pelaku kesalahan tersebut agar tidak mengulangi hal yang tercela itu ya. Iya, masa lalu itu Kak ya. Iya, jadi ancaman bagi orang yang suka membuka aib menurut Islam itu aibnya akan dibuka oleh Allah. Kemudian mendapatkan dosa besar, mendapatkan kehinaan di dunia maupun di akhirat, dan merusak hubungan sosial. Kemudian ada hadis atau dalil yang relevan terhadap menutupi aib ini ya. Jadi seperti ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah dalil utama yang menjelaskan keutamaan menutup aib gitu. Oke, sudah 4 kasus yang kita bahas kali ini. Jawaban Kak Jalfa ini dari keempat kasus ini sangat menakjubkan guys, menakjubkan, dan mungkin bermanfaat bagi kalian yang di luar sana yang juga pernah mengalami kasus seperti ini. Cukup sekian ngobrol kita kali ini Kak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.